fitnah. Jadi dimanapun kita ada fitnah dan pada akhirnya akan membuat kerusuhan di mana-mana. Awal-awal pergantian tahun itu pasti ada kerusuhan. Kedua, mungkin menginjak di bulan ketiga akan ada bencana. Contoh kata di ruangan ini bisa lihat nggak? Sebenarnya itu gini, ruangan ini awalnya tidak ada, gitu kan. Semisal. Tapi ketika dihuni sama manusia, bisa jadi manusianya di dalam tubuhnya ada. Tuh. Kalau saat ini? Kalau saat ini, di sini ada. Apa wujudnya? Perempuan. Di mana? Jeleknya orang punya khodam dan orang pada nggak tahu. Nyawa Sudah mengikuti detak jantung kita. Jadi detak jantung kita kalau ada khodam itu sudah beda kayak gitu. Hai Sobat Lentera, ketemu lagi tentunya kali ini barengan aku Adnan Setiawan spesial di Rapot Lentera Podcast. Dan seperti biasa selalu ya, kalau di Rapot itu aku selalu membahas satu hal yang pastinya bisa dibahas. Dan pokoknya yang kita bahas itu yang seru-seru dan pastinya yang bisa dianggap tabu, tapi layak loh ini tuh untuk diperbincangkan. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu hal yang cukup mistis, cukup agak menakutkan ya, spesial di edisi akhir tahun 2022 dan kita akan menyongsong tahun baru 2023. Tinggal beberapa saat lagi. Nah, kira-kira ada apa sih di tahun 2023 dan apa yang akan terjadi dan dengan siapa kali ini ya di studio Rapot udah kedatangan tamu spesial yang tentunya spesial banget ini karena dia memiliki satu kelebihan yang berbeda daripada kita semua. Termasuk saya yang tidak punya kelebihan itu, tapi kakak ini punya kelebihan itu. Sudah hadir di studio Rapot kali ini. Hai Kak Ike. Hai, halo. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat, ya? Sehat selalu. Seger ya, seger. Seger memang. Segerdu. Kamu seger. Bukan segerdu ini Ya, kalau ini ya. Oke, Kak Ike, Ya. aku pernah tahu lah sedikit profil tentang Kak Ike dan tema kita hari ini juga ya, Sobat Lentera, melihat kondisi tahun 2023 melalui mata batin. Ini kalau ngomongin soal mata batin nih Kak, itu memang punya kemampuan kayak gitu tuh dari kecil Kak atau gimana? Atau secara tiba-tiba gitu? Pertama dari kecil. Terus? Dari lahir keturunan. Oke. Gitu. Keturunan dari papa? Papa dari kenapa? orang tua laki-laki. Papa ya? Ya. Oke. Terus seiring berjalannya waktu ada momen dimana belajar. Jadi ada guru yang lebih memberikan wawasan tentang kelebihanku kayak gitu dan memang harus dipakemkan kayak gini. Semacam guru spiritual gitu. Betul. Oh. Guru spiritual. Guru spiritual itu seperti kiai kah atau Kebetulan kalau guru saya memang kiai gitu, lebih ke ini sih, ke syar'i gitu. Gitu. Oke. Dan kemampuan seperti itu berasal dari orang tua laki-laki, dari papa, dari mama nggak ada ya? Nggak ada. Jadi orang tua laki-laki yang memang dulunya itu zaman dahulu itu memang orangnya sakti-sakti kan. Iya, sakti mungkin bisa dikatakan dengan kayak tirakat. Tirakatnya kuat. Tirakat, terus puasa-puasa juga. Betul, nah itu dia. Tetapi zaman dahulu sama zaman sekarang sangat jauh. Karena kalau memang orang zaman dahulu itu niatnya tuh luar biasa gitu. Dan tidak terkontaminasi dengan zaman modern sekarang gitu. Tidak ada campur, masih asli ya ibaratnya, Ya, masih betul. original banget gitu ya. Betul sekali. Dan apa yang diucapkan orang zaman dahulu itu lebih sakti karena memang tirakatnya kuat dan tidak ada unsur kayak show off
gitu. Tidak ada unsur untuk pamer. Betul. Gitu ya. Oke, merasa itu bahwa aku punya kelebihan yang lain daripada yang lain gitu ya. Itu dari kecil itu pada saat mengetahui peristiwa apa atau mengalami peristiwa apa Mbak Ike? Pertama kali itu sekolah. Sekolah. Kelas berapa tuh? Sekolah SMA. SMA. Oh, bukan dari kecil ya malahan ya? Enggak, dari kecil enggak. Tapi dari kecil merasa biasa-biasa? Biasa-biasa saja. SMA-nya itu kayak ngerasa kalau ada yang akan terjadi, tahu. Semacam indigo berarti? Nah, itu mantan indigo saya. Mantan indigo? Mantan indigo. Bentar. Maaf. Mantan, sampai goyang di TV-nya ya, bisa nggak baca apa-apa? Mantan indigo, jadi... Wah, kenapa dikatakan mantan indigo? Karena gini, syarat untuk menjadi indigo itu ada. Gitu. Ada orang punya kelebihan seperti saya, bukan indigo, tapi ada juga yang indigo gitu. Kenapa? Indigo itu pasti ada khodam atau jin leluhur. Penjaga diri. Khodam itu penjaga diri bukan sih? Iya, betul. Itu istilah orang penjaga diri. Berarti memang ada keturunan, jin keturunan. Nah, itu indigo. Khodam itu semacam kayak yang kita ketahui di desa KKN di desa penari, terus ya. Ada apa Mbah Dok ya. Itu bener nggak sih semacam kayak gitu? Saya nggak belum pernah. jadi yang kisahnya si Nur itu loh Mbak, yang viral banget KKN desa penari, dia punya khodam yang akhirnya menjaga dia gitu loh. Nah, itu salah satunya seperti itu. Semacam itu, makanya kenapa dibilang indigo gitu. Okay. Orang indigo itu pasti punya jin leluhur. Yang menjaga dirinya. Itu tadi. Gitu. Nah, tetapi orang indigo itu beda-beda. Ada yang memang dia lebih ke fokus atau lebih peka ke mistis, ke jin, bisa melihat makhluk gaib. Tapi ada juga yang indigo tapi lebih ke kayak feelingnya peka, lebih bisa baca orang gitu. Beda-beda, indigo itu beda-beda. Dan ada beberapa jenis? Iya. Kayak semisal kamu indigo, aku indigo, tapi kamu lebih ke bisa baca orang. Oh, jadi indigo itu tidak selamanya melihat setan? Betul. Oke, ini jadi pelajaran baru juga nih ya buat kita ya, Sobat Lentera. Jadi ketika berbicara soal indigo itu nggak selamanya dia melihat yang tak kasat mata gitu loh, tapi juga bisa melihat seperti membaca orang, membaca pikiran orang termasuk. Ada yang seperti itu, beda-beda. Bisa melihat karakter orang, ada yang bisa membaca pikiran orang. Ada yang memang dia nggak peka dengan orang, tapi peka dengan makhluk gaib. Jadi lebih bisa merasakan keberadaan jin. Walaupun tidak melihat? Walaupun tidak melihat, dan ada juga yang bisa melihat. Jadi levelnya beda-beda, indigo itu. Gitu. Jadi nggak harus indigo, berarti bisa melihat makhluk gaib, enggak. Oke, tapi gitu. Kalau Mbak Ike ini termasuk yang mana? Kalau saya lebih ke mazima. Oh, apa itu mazima? Nah, mazima sama indigo ini sama-sama ada kelebihan, tetapi kalau indigo karena dia indigo karena ada jin leluhur atau khodam. Tapi kalau mazima itu sudah murni kelebihannya tanpa ada bantuan jin leluhur. Jadi ibaratnya kayak independen ya? Betul. Lebih mandiri. Lebih gitu. mandiri karena kelebihannya sendiri sudah diasah. Tanpa bantuan apapun. Iya, memang itu real keturunan bawaan dari orang tua gitu ya, tapi bukan khodam ya. Bukan. Nah, kayak semisal aku bilang tadi kan mantan indigo, berarti aku pernah punya khodam leluhur. Oh, pernah punya khodam. Kan gitu. Oke. Nah, aku dulu pernah punya khodam leluhur tapi sudah dibuang karena lebih bagus mazimanya, kelebihanku sendiri. Oke. Sorry, aku nanya dulu sebelum dibuang. Khodam itu dulu berwujud atau Wujudnya harimau. Oke. Wujudnya harimau. Kalau khodam pribadi atau leluhur itu dari kecil. Dari melahirkan dari lahir ya, dari kecil ya. Sedari kandungan udah punya. Dari udah ada. Ya. Oke. Gitu. Jadi belum lahir udah punya tuh. Sampai pada saat di titik apa kok harus dibuang itu? Karena ketika saya pertama kali ketemu dengan guru saya, kiai saya, pas waktu pembersihan diri gitu kan, pembersihan diri berarti jin-jin atau energi-energi negatif di dalam diri saya dikeluarkan, dan pada akhirnya ditelusuri lebih dalam kiai saya,
ini punya mazima dan lebih bagus dibandingkan mengaktifkan khodam leluhur itu gitu. Dan pada akhirnya khodamnya dibuang dan mazimanya diaktifkan dan itu jauh lebih levelnya di atas indigo. Kayak gitu. Oke. Tapi prosesnya nggak gampang. Prosesnya tidak gampang. Semua itu ada step-stepnya. Apa yang paling menyakitkan Mbak pada saat menjalani proses itu? Yang paling ibaratnya paling susahnya? Paling sangat berat itu ketika proses pembuangan khodamnya sendiri. Itu ibarat khodam ini kan sudah ada di dalam diri kita semenjak bayi. Iya. Gitu, atau semenjak dalam kandungan. Nah, itu sorry aku nanya, menyatu dengan roh kita atau menyatu dengan nyawa kita nggak? Sudah mengikuti detak jantung kita. Jadi detak jantung kita kalau ada khodam itu sudah beda kayak gitu. Bedanya apa dengan orang normal? Pas waktu dideteksi gitu nanti denyutnya ada di berapa detik atau 10 denyut atau 5 denyut itu akan bergerak beda gitu. Dan itu juga bisa ada penelitian medisnya ya? Kan ibaratnya secara kalau satu hal yang gaib sama ini yang aku tangkap adalah ketika membicarakan satu hal gaib, contoh kata seperti santet, penyakit-penyakit kiriman, teluh dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa terdeteksi medis. Betul. Termasuk halnya dengan khodam itu tadi, itu kan satu hal yang gaib ya, tapi dia bisa terdeteksi dari detak jantung. Betul. Dan itu pasti? Itu pasti. Jadi bisa dideteksi orang punya khodam leluhur dari denyut nadi. Jadi tidak selamanya yang gaib itu tidak bisa terdeteksi secara medis, itu kan logika ya. Jadi memang medis itu lebih tepatnya adalah ilmu pasti gitu lah. Jadi tapi ini bisa dibuktikan dengan itu. Karena saya juga terapis juga. Satu hal pelajaran yang baru juga ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita mengiranya ya Sobat Lentera, kalau satu hal yang gaib itu tidak bisa terdeteksi oleh medis, tapi untuk khodam ini bisa terdeteksi dari medis oleh detak jantung itu tadi. Luar biasa. Oke. Itu ketika pembuangan khodam itu gimana Mbak? Sangat, pada intinya menguras pikiran, perasaan, dan fisik. Karena semacam itu sebelah gitu nggak? Ya memang di ruqyah. Di ruqyah. Memang di ruqyah, tapi pengeluaran khodam leluhur sama pengeluaran sihir atau pengeluaran jin lain lebih susah mengeluarkan khodam leluhur. Ini semisal antara sihir yang memang levelnya kelas berat se-Indonesia sama khodam leluhur kita itu jauh lebih berat mengeluarkan khodam. Karena apa? Karena itu punya kita. Kalau sihir itu dari luar masuk. Dan itu gampang dikeluarkan karena bukan punya kita gitu. Belum menyatu sih, tapi tidak berarti tidak selengket. Iya, tidak selengket khodam gitu ya. Kayak kita pengeluarannya tuh kayak mengeluarkan kulit dari daging di sayap. Sakitnya seperti itu. Saking sakitnya ya mengeluarkan khodam pada saat itu. Itu keluar, terus ketika keluar dia sempat berontak nggak? Ya pasti, prosesnya aja berbulan-bulan baru keluar. Berbulan-bulan? Karena alasannya itu si khodam pas waktu pengeluaran itu kayak menguasai pikiran kita agar supaya tidak dikeluarkan gitu. Nah itu kita harus melawan, semakin keras kita kekeh banget buat mengeluarkan itu cepat. Tapi kalau kita disugesti sama khodam itu agar supaya nggak dikeluarkan, kayak malas-malasan itu juga mempengaruhi sekali. Jadi tergantung sugesti kita gitu. Juga ya. Dan waktu itu Mbak Ike memilih untuk sugesti mengeluarkan. Dan itu zaman apa Mbak, SMA? Atau sudah lulus? Bukan. Mungkin sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu. Kalau di SMA itu Mbak, berarti ketika SMA tadi kita balik lagi ya ke masa-masa SMA yang Mbak Ike merasa bahwa aku punya kelebihan berbeda daripada teman-temannya. Kalau dari kecil kan enggak tuh. Dari SMA. Nah SMA itu berarti pasti punya khodam ya? Sudah dong. Sudah ya? Sudah. Masih ibaratnya belum dibuang kan khodamnya? Belum. Baru dibuang 6 tahun, 7 tahun yang lalu. 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Nah, ketika SMA mempunyai khodam, itu apa Mbak? Yang mengalami satu peristiwa apa yang sehingga akhirnya merasa Mbak Ike itu berbeda daripada teman-teman yang lain? Ini ada sisi baik dan sisi buruknya ya. Kalau sisi baiknya, peka. Jadi orang nggak suka aku tahu. Dan ada kejadian-kejadian yang memang nggak enak nanti tahu gitu. Gitu. Jadi kayak semisal sudah ada sinyal-sinyal. Satu peristiwa, satu contoh. Satu contoh ketika waktu sekolah ada kejadian mau dimarahi guru dan mau dihukum, itu udah kerasa mau berangkat.
ternyata telat. Ngerasanya itu nggak enak, perasaanku itu udah nggak enak, mau berangkat sekolah nggak enak. Nggak enak itu kayak semacam deg-degan gitu atau? Kayak perasaan nggak enak, mau ada sesuatu yang terjadi tapi nggak baik. Tapi nggak tahu apa gitu. Oh, jadi belum tahu pastinya apa gitu ya? Karena belum terasa dan belum terarahkan dengan baik kan. Ibarat liar gitu. Punya kelebihan tapi liar gitu kan. Nah, pada akhirnya diabaikan, habis gitu ternyata memang benar telat sekolah dan dihukum. Oke. Telat sekolah 5 menit aja itu nggak boleh kan, memang ketat. Terus dihukum, habis dihukum disuruh berdiri di lapangan Di tiang bendera, hormat sampai tiang bendera. 1 juta, sampai 1 jam. 1 jam ya. 1 jam itu untuk hormat bendera gitu ya biasanya ya. Oke. Dan itu aku kepo dengan perasaan orang-orang indigo ketika terjadi satu hal yang akan terjadi, entah itu baik atau buruk. Itu apa sih Mbak yang dirasakan gitu? Biasanya mungkin keringat dingin kah atau Lebih ke perasaan. Iya, Perasaan yang dirasakan maksudnya apa? Deg-degan kah? Atau yang reaksi dari tubuh atau reaksi dari perasaan itu apa yang dirasakan? Gelisah dong. Gelisah ya. Kegelisahan itu karena ada sesuatu yang akan terjadi tapi nggak baik. Jadi kita gelisah dan pengen mengerti, pengen tahu, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan gitu. Aku ini ngerasain sesuatu akan bakal terjadi nggak enak, tapi apa kan kita nggak tahu gitu. Nah itu kan yang bikin gelisah. Nah itu. Bukankah semua orang normal pun terkadang merasakan hal demikian ya? Orang-orang biasa ya. Orang-orang biasa itu kan biasanya juga kadang-kadang, misal contoh kayak ibu kepada anaknya kayak gitu. Duh, anakku kenapa ya? Biasanya kayak kadang-kadang ada satu perasaan yang nggak enak gitu ya. Semacam itu nggak? Semacam naluri juga. Naluri. Kalau semacam ibu dan anak itu kan naluri. Naluri. Ikatan batin. Itu juga bisa. Itu juga semacam seperti itu. Iya, dan ada juga yang memang bukan, dia nggak punya khodam atau nggak indigo, tapi ada intuisi yang kuat. Itu dari kelebihan dia sendiri. Jadi bisa dibilang instingnya kuat, tapi bukan berarti dia indigo, karena memang dari dirinya sendiri punya kelebihan kayak gitu. Itu juga bisa. Iya. Itu yang buruknya ya tadi ya, kejadian buruknya. Kalau kejadian baiknya Mbak, pada saat itu apa? Ketika mempunyai kodam, ibaratnya satu keuntungannya lah. Kalau menurutku itu kejadian itu yang baik. Karena kita bisa bersiap-siap ya. Nah, itu yang baik. Nah, ini yang buruk. Yang buruk itu jeleknya orang punya khodam dan orang pada nggak tahu, gampang kemasukan. Gampang kemasukan. Kemasukan jin bukan berarti ketika kita kemasukan terus kita itu teriak-teriak, tertawa-tertawa, orang tahu kalau itu kemasukan. Enggak harus kayak gitu. Bisa jadi kita fine-fine aja, tapi kita kemasukan. Contoh, kita kena sihir, kena pelet, gitu. Nah, kayak gini. Ada orang nggak suka sama kita, kirimlah sihir itu. Teluh. Agar supaya nggak harus teluh. Kayak semisal, bedanya sihir sama teluh apa sih, Mbak? Kan kita sama ini juga kadang-kadang menganggapnya sama tuh, sihir, teluh, santet tuh satu apa ya? Satu kesatuan. Iya, sihir itu universal, tapi kan macam-macam sihir tuh apa, teluh, apa bla bla kayak gitu. Itu lebih tahu dukunya kayaknya. Intinya kayak gitu, intinya sihir lah kayak atau santet. Kalau aku kan menamakan sihir gitu. Kalau orang mungkin santet kayak gitu. Nah itu ketika semisal orang ini kena sihir gitu, sihirnya ecek-ecek pun masuk. Kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itu ya Mbak ya. Itu tadi ya yang buruknya ya, yang baiknya ya tadi ya. Terus kalau yang buruknya Mbak boleh dilanjutkan? Tadi buruk. Iya, yang buruk, yang kisah buruknya itu tadi. Ya itu salah satu kisah buruknya, kayak gitu, gampang kemasukan. Dan juga kestabilan pola pikir kita. Kestabilan pola pikir, yang gimana? Nggak stabil, jadi gitu labil. Ya? Mudah marah? Ada yang mudah marah. Kalau Mbak Ika sendiri? Dulu mudah marah, karena ada khodamnya itu. Gitu. Karena ada khodamnya sehingga akhirnya mudah marah. Mudah marah, dan kedua itu
nggak bisa stabil, intinya pola pikir kita nggak bisa stabil. Jadi kadang sebentar tenang. Mau ini, sebentar lagi berubah lagi, gitu ya. Yang menjadi pertanyaanku Mbak, kalau dikatakan Mbak Ike adalah pada saat itu sering kemasukan. Bukankah khodam itu, jadi intinya itu dia khodam baik atau khodam jahat? Berarti kalau dari ceritaku nggak baik. Nggak baik ya dia? Nggak baik, makanya dikeluarkan. Oh. Gitu. Dan khodam itu bukan berarti dititipkan gitu ya, atau dimasukkan gitu, bukan ya? Memang dia ikut dari... Karena memang dari leluhur, pasti ikut. Walaupun kita nggak minta. Walaupun nggak minta ya, oke. Melihat yang tak kasat mata pada saat zaman-zaman SMA sebelum dibuang khodam itu pernah? Justru malah nggak pernah. Oh. Makanya aku dulu tipe indigo yang peka dengan orang, bukan peka dengan makhluk gaib. Oh, peka dengan, jadi bisa membaca orang juga? Lebih ke, bukan membaca orang ini begini, tapi orang ini nggak suka sama aku, orang ini suka sama aku, orang ini niatnya buruk, itu tahu. Oke, taunya dari apa, Mbak? Orang ini tulus, nggak tulus, feel. Kalau misalnya nih kayak ada seseorang lah, contoh kata Mbak Ike bertemu dengan seseorang, terus habis gitu, ini orang ada niatan nggak baik nih, itu kelihatan dari apanya? Kerasa. Jadi kayak kita ngobrol sama orang itu, walaupun dia fine-fine aja, walaupun kita itu nggak ada masalah, tapi ganjil aja. Kayaknya aku sama orang ini kok ada yang aneh ya gitu kan. Kayak gitu, ada yang aneh. Tapi diabaikan karena logikanya, aku kan mikirnya logikanya aku sama dia baik-baik aja, nggak ada masalah apapun, tapi hati yang menolak. Kayak ini nggak baik nih orang ini. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi diabaikan lagi karena dulu belum terlatih gitu kan. Nah, ternyata terbukti juga. Selang beberapa waktu setelah itu, nah orang ini melakukan hal yang tidak baik ke aku, nah kayak gitu. Dulu kayak gitu. Sempat lebih ke orang, bukan ke makhluk. Gitu. Lebih ke orang yang membacanya dan kejadian yang akan terjadi gitu ya. Terus makin dewasa itu ada perubahan-perubahan yang terjadi nggak sih Mbak? Sebelum mengasah mazima, sebelum ketemu sama guru aku, itu... Berarti ketemu dengan gurunya Mbak Ike itu 6-7 tahun yang lalu itu juga ya? Iya. Jadi gampang kemasukan karena pekerjaanku juga ada kompetitor yang nggak suka dan pada akhirnya ada yang ngirim ini itu apa kayak gitu dan pada akhirnya aku sakit-sakitan. Tapi ada momen dimana aku kerasa kalau sakitku ini nggak medis, kerasa. Apa Mbak yang dirasakan pada saat itu? Panas yang luar biasa. Ada momen dimana aku tuh panas, tapi panasnya itu pas ketika ada temenku sama aku di tempat tinggalku, jarak itu 2 meter, tapi dia merasakan sakit panasku. Berarti saking panasnya. Nah, sampai temenku itu kayak mikir kayak ini Mbak Ike nggak sakit medis deh, karena aneh juga. Jarakku sama kamu jauh, tapi kok aku ngerasain suhu 2 meter itu ibaratnya kalau untuk ukuran suhu tubuh, 2 meter itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih ya. Tapi kalau untuk ukuran suhu tubuh sampai bisa kerasa panasnya itu... Berarti saking panasnya. Dan Mbak Ike merasakan juga panas banget? Panas banget. Dan itu sudah aneh. Dan itulah akhirnya yang memutuskan Mbak Ike untuk menemui gurunya itu. Iya, betul. Jadi ada jalan itu tadi. Oke. Gitu. Itu dari berapa tahun Mbak Ike merasakan penderitaan itu? Enggak lama sih, jadi belum ada sebulan yang memang parah banget. Sakitnya tuh beruntun gitu. Tapi pas waktu dikasih obat nggak itu. Jadi emang dari awal pas waktu sakit kayak ngerasa ini kayak nggak wajar. Cuma diabaikan, tapi ternyata memang bener gitu. Memang bener kalau nggak sakitnya itu nggak medis. Nggak medis gitu ya. Ketemu sama kiai aku ternyata memang benar ada yang nggak suka kayak gitu, terus dikeluarkan. Nah dari situ proses awal aku belajar, lebih mempekakan tentang makhluk halus, tentang segala sesuatu, tentang spiritual kayak gini. Gara-gara si mazima itu tadi, setelah punya mazima akhirnya bisa peka dengan segala. Pertama kali Mbak, ketika sudah memiliki kemampuan mazima itu, apa yang dilihat? Otomatis kita bisa melihat jin di depan mata. Pertama kali yang dilihat apa itu waktu itu? Kuntilanak.
di depan mata. Aduh. Dan itu banget. Iya. Karena memang tempat wujudnya seperti iya, seperti perempuan yang menyeramkan, iya. mukanya rusak gitu-gitu. Terus apa yang itu kan Mbak Iki ibaratnya ketika memiliki kodam pun dulu-dulunya tidak bisa melihat makhluk astral kan. Tapi ketika sudah dibuang, itu setelah dibuang kodamnya kan. Proses pembuangan dan mazimanya diaktifkan. Iya, berarti proses pembuangan kodam, mazimah diaktifkan, bisa lihat apa yang teriak kah? Takut. Pertama takut karena belum belum beradaptasi ya. Mentalnya belum kuat. Mentalnya belum kuat. Iya. Teriak yang gimana reaksi Mbak Ika pada saat itu? Takut, lari banget. Lari tapi seiring berjalannya waktu setiap hari kelihatan seperti itu akhirnya biasa. Oke. Dan juga dikasih amalan-amalan yang membuat agar supaya kita nggak takut dengan makhluk halus. Jadi kayak semisal ya, kita ngelihat pocong seperti kita ngelihat Hello Kitty gitu. Oh, disugesti seperti itu ya? Bukan disugesti, tapi ini aku memberikan wacana ke kamu. Seberapa aku ngelihatnya makhluk goib seperti aku melihat Hello Kitty. Oke, jadi sudah nggak ada takut lagi. Nggak ada takut lagi gitu ya? Oke. Sorry, aku juga pernah sih mendapatkan atau bertemu dengan beberapa teman-teman yang mungkin temannya atau keluarganya juga orang indigo. Itu ceritanya mereka bahkan tidak bisa membedakan, sampai saking parahnya si indigo ini, dia tidak bisa membedakan antara mana dunia gaib dan mana dunia nyata. Mbak Ika sudah di posisi itu belum? Pada waktu itu nggak sampai separah itu sih. Karena memang aku kan main nalar. Walaupun aku punya kelebihan jadi indigo ya kan. Tapi nalarku main, aku masa bodoh. Nah, itu yang membuat aku pakem lebih memikirkan realita. Jadi nggak sampai seperti itu. Biasanya orang yang seperti itu nggak bisa membedakan antara dunia lain sama dunia nyata. Itu karena sudah terkontaminasi dan nalarnya tidak menggunakan nalar ya? Belum dipakai dengan baik. Tidak menggunakan nalar dan logikanya gitu ya. Iya sih, karena terkadang beberapa orang normal pun aku sendiri pun juga kadang-kadang ketika melihat satu hal yang nggak masuk akal, harus masuk akal sekalipun itu sebenarnya nggak masuk akal gitu. Jadi misalnya ada kursi yang tiba-tiba terlempar, ya aku harus berpikiran bahwa itu kena angin. Betul. Kayak gitu ya, Mbak? Seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Harus seperti itu karena apa? Karena itu menjaga diri kita agar supaya ketika kita memang diganggu sama makhluk halus itu akan nggak punya cara, maksudnya nggak ada ide lagi untuk ganggu kamu. Tapi kalau kamu percaya, maksudnya kayak punya pikiran kalau memang itu jatuh atau ada barang jatuh karena gangguan jin dan kamu percaya, maka jin itu akan menyerang kamu lagi karena dia sudah ibaratkan ngetes kamu dan kamu percaya, akhirnya nanti next dia akan seperti itu terus ya. Nah, makanya kamu harus pakem kalau apapun itu harus dinalar, harus logika, nggak logika harus logika, betul. Walaupun kamu tahu kalau itu memang di luar logika, dipikir-pikir pun dibolak-balik nggak masuk akal, harus ngomong masuk akal. Oke. Biar terlindungi dari jin-jin itu. Iya Mbak, iya benar. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan aku, setelah dibuang kodam, terus habis itu ada mazima yang sudah mulai diaktifkan. Berarti sekarang makin kuat ya mazimanya ya? Ya alhamdulillah, karena memang kodamnya sudah keluar, ya mazimanya aktif. Mazimanya makin kuat dan bisa melihat makhluk astral. Contoh kata di ruangan ini bisa lihat nggak? Sebenarnya tuh gini. Ruangan ini awalnya tidak ada, gitu kan. Semisal. Tapi ketika dihuni sama manusia, bisa jadi manusianya di dalam tubuhnya ada, dan itu keluar masuk di sini dan menghuni tempat itu. Jadi kayak semisal kamu di sini, tiba-tiba ada sekelebat apa segala macam, jangan menganggap langsung kalau itu penghuni sini. Bisa jadi itu jin yang ada di dalam tubuhmu. Kalau saat ini yang dilihat? Bisa jadi seperti itu. Kalau saat ini? Di sini ada. Apa wujudnya? Perempuan. Di mana? Kamar mandinya sebelah mana ini? Sini kan? Mandi, ya. Biasanya itu di kamar mandi. Tapi sering seliweran di sini. Wujudnya apalagi perempuan? Kalau mau maghrib. Iya. Itu seliweran perempuan. Perempuan wujudnya ya. Lebih ke apa Mbak? Kuntilanak? Ya kuntilanak. Perempuan pasti kuntilanak tuh. Oh, perempuan udah pasti otomatis kuntilanak ya? Perempuan rambutnya panjang, putih, ya kuntilanak. Kuntilanak ya. Dia sekarang ada di ruangan ini?
Untuk sekarang di kamar mandi. Untuk sekarang di kamar Area mandi. kamar mandi. Oke, aku jadi takut nih mau ke kamar mandi nih ya. Dan aku juga pernah sih waktu itu pulang podcast juga, pulang rapot dari sini juga merasakan vibes-nya udah beda gitu kalau mau menjelang Lebih maghrib. parah lagi di bawahnya. Di bawah. Ketika masuk datang apa Mbak yang dilihat? Ruang tamu. Apa yang ada di situ? Di situ auranya redup. Iya, yang dilihat Pada waktu itu Tadi? nggak ada makhluknya, tapi aura. Jadi goib itu ada dua, makhluk dan benda. Kalau Oke. benda itu berarti bukan, nggak ada makhluk, nggak ada kunti, nggak ada apa. Iya. Tapi auranya gelap auranya gelap ya. Oke, gitu. oke. Itu juga mempengaruhi pekerjaan juga. Oke. Sudah bisa melihat makhluk astral ya kan? Bisa melihat makhluk astral. Terus bisa membaca juga apa yang akan terjadi, tetap bisa juga. Residu masa depan. Residu Itu masa setiap depan. orang sebenarnya bisa. Nah, ini yang menarik nih, sobat Lentera ya. Ketika tadi aku udah janji di awal, aku udah nyepil juga bahwa kita akan melihat apa sih yang terjadi di tahun 2023. Walaupun semua itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bisa kita 100% percaya, ya kita hanya bisa menjaga diri kita dan berdoa, yang terbaik tetap berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, pada Tuhan kita gitu. Nah, apa sih Mbak kira-kira yang bakal terjadi 2023? Apalagi 2023 ini kan menjelang tahun panasnya politik ya. Di 2024 kita akan berganti presiden, tahun politik pastinya ya, pemilu akan dilangsungkan di tahun itu. Di 2023 sendiri Mbak, apa yang Mbak Ini Ike menurut lihat? penglihatan saya, Yang Mbak Ike rasakan ya? awal-awal pergantian tahun itu pasti ada kerusuhan. Kedua, mungkin menginjak di bulan ketiga akan ada bencana. Ya, kita semoga dijauhkan dari bencana Amin, ya. amin, amin. Iya. Bencana entah itu apa, intinya ada bencana. Alam. Bencana alam gitu. Itu menginjak bulan ketiga menurut penglihatan saya gitu kan. Dan kalau untuk di 2023 kita kayaknya lebih jaga diri ke alam gitu. Kalau untuk politik atau untuk pemerintahan itu sudah otomatis seperti tahun-tahun yang lalu ketika ada pergantian tahun itu pasti ada konflik dan larinya ke masyarakat atau larinya ke kita, rakyat jelata, adu domba, ya kan? Contohnya? Ya fitnah. Jadi dimanapun kita ada fitnah dan pada akhirnya akan membuat kerusuhan di mana-mana. Itu yang Mbak Ike rasakan di awal tahun ada Menurut kerusuhan penglihatan itu? saya, itu awal tahun sudah kerusuhannya ada di mana-mana tuh. Karena fitnah satu sama yang lain, gitu. Sebenarnya awal mulanya itu bukan dari rakyat jelata, bukan seperti kita, tapi memang ya ada itu tadi fitnah-fitnah yang dari atas hingga akhirnya imbasnya ke bawah. nah gitu. betul itu. Dan Gitu pada ya. akhirnya menyebabkan kerusuhan, dan kerusuhan itu atau ketidakharmonisan manusia yang menyebabkan bencana-bencana itu akan Terjadi. terjadi kayak Oke. gitu. Kayak gitu ya Mbak ya. Ini yang paling parah yang Mbak Ike lihat selain kerusuhan dan fitnah-fitnah itu tadi, yang paling parah sejauh ini hanya itu. Bencana alam itu Dahsyat kan Mbak? kita kembali ke Tuhan aja, Iya, apapun iya, kita kembali pada kita Allah. manusia biasa yang memang terkadang kerasa apa yang akan terjadi. Cuma dengan doa ya kan, dengan doa kita yang tulus bisa menyebabkan yang bencananya itu awalnya sangat dahsyat, tapi dengan doa kita bisa menguranginya, atau bahkan dari bencana itu ketika kita berdoa dengan sangat tulus, maka Allah akan berwelas asih Iya. dan pada akhirnya bencana akan dihilangkan. Kan ada kayak gitu. Iya. Gitu. Oke Mbak, terakhir nih Oke. pesan untuk Sobat Lentera. Dari obrolan kita dari awal tadi gimana ceritanya Mbak Ika akhirnya punya khodam terus dihilangkan sehingga akhirnya sekarang kita juga punya tahu ilmu baru namanya mazima juga, yang memang kemampuan indigo atau kemampuan mata batin yang real dari diri sendiri gitu kan. Dan akhirnya sudah membaca di tahun 2023 juga. Apa yang mau disampaikan ke Sobat Lentera? Boleh silakan.
pesan saya, setiap manusia itu pasti diberikan bekal kelebihan, kayak gitu. Bukan hanya indigo, bukan hanya mazima. Sebenarnya kita ketika kita dekat sama Tuhan, maka kita akan diberikan firasat, intuisi, naluri, itu sudah otomatis. Tapi kadang orang itu tidak merasakan atau tidak peka dengan hal itu, gitu. Dan juga ketika ada orang yang punya kelebihan, apapun itu di bidangnya, jangan pernah kita menyombongkan diri. Karena setiap orang ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan bahkan kekurangan, orang yang punya kelebihan, kekurangannya bisa berlipat-lipat dari kelebihannya itu. Jadi semisal kayak aku punya kelebihan di bidang A, sebenarnya sisi lain aku punya kekurangan bahkan 2-3 kali lipat dari kelebihanku. Jadi nggak ada yang bisa disombongkan. Dan di semua atas langit masih ada langit ya, betul, tetap ya. dan semua kembali ke Tuhan gitu kan. Semua adalah titipan dan kita bisa membantu sama lain. Kayak semisal kamu punya kelebihan A, punya kelebihan B, dan pada akhirnya kita bisa membantu sama lain tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Membantu dalam hal yang positif tentunya. Betul. Intinya keeratan sesama manusia, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Ike sudah mau bercerita, ngobrol-ngobrol dengan kita kali ini di Rapot di Lentera Podcast tentunya, dan sudah mau mengulik sedikit ya. Sekali lagi, Sobat Lentera, percaya atau tidak itu hak Anda ya. Itu hak Anda, dan tidak ada yang pasti di dunia ini, karena bisa jadi ibaratnya kalau dalam bahasa, ada peribahasa ya, besok paginya kedelai, sorenya bisa menjadi tempe gitu. Jadi tidak ada yang pasti. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Percaya atau tidak itu adalah hak Anda. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah terus berbuat kebaikan, terus saling membantu, itu tadi ya Mbak Ike ya. Terus saling membantu satu sama lain manusia, dan tentunya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Adnan Setiawan, inilah Rapot Lentera Podcast.